Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semuanya. Mohon maaf, teman-teman. Tadi ada sedikit kendala teknis. Ternyata WiFi saya RTO, dan teman-teman saya juga sudah sampaikan ya di grup chat yang diampu oleh dosen pengampu. Teman-teman mungkin belum bisa menghadiri sesi tutor untuk sore hari ini. Dan saya juga mohon maaf karena tadi baru mulai jam 4 lebih. Harusnya jam 4 tadi ya. Tadi jam 4 pas tapi terputus sampai jam sekarang 4.20. Oke, tapi tidak apa-apa. Nanti teman-teman bisa melihat tayangan monolognya pada pertemuan sore hari ini ya. Oke, baik. Saya mulai. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman semuanya. Salam kenal teman-teman semuanya. Saya Henry Ardian Irianta, tutor untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data untuk prodi akuntansi ya, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Rosidim sebagai dosen informatika ya. Maaf, dosen sistem informasi. Nah, teman-teman semuanya, untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data bersama tutor ini, saya selalu disclaimer di setiap pertemuan atau diskusi forum dengan tutor, khususnya dengan saya selalu sampaikan di awal bahwa saya lebih senangnya metode forum ini adalah ini ya teman-teman, diskusi. Maksudnya itu tidak monoton ataupun tidak seperti kampus konvensional yang searah begitu ya. Saya lebih enaknya ingin bahkan menambah wawasan pada teman-teman yang mungkin sudah best practice di tempat bekerjanya, karena kalau dilihat secara statistik penerimaan mahasiswa baru itu mayoritas itu sudah bekerja, yang dimana berarti mungkin karena beberapa sampel itu sampel beberapa mahasiswa itu kalau di prodi informatika contohnya itu mereka ternyata sudah menempati posisi C-level, misalnya CEO dan CTO dan sebagainya ya, di sebuah company multinasional ataupun startup. Tetapi bahkan juga ada yang sudah S3, nah hanya mengambil S1 untuk linearitas. Jadi ada hal-hal mungkin ketika nanti diskusi implementatifnya secara kurikulum tidak ada gap antara pendekatan kurikulum dan pendekatan industri, itu kita bisa bertemu di sini, diskusi di sini. Jadi teman-teman, point of view dari yang kita bawakan, materi yang kita bawakan based on curriculum base, teman-teman bisa selaraskan dengan praktik di industri atau industrial base ya. Nanti bahkan nanti ada kesempatan mungkin kita bisa kolaborasi riset kedareka antara praktisi akademisi dan industri. Jadi relate juga dengan visi misi hibah kedareka yang diadakan Kemenristek. Ini program dari Kemenristek Dikti ya, untuk para akademisi agar bisa linear kebutuhannya dengan industri. Jadi teman-teman yang inilah keuntungannya teman-teman yang belajar BCJ, jadi wawasannya bisa lebih luas, paradigmanya juga bisa lebih luas, sampel produk bukan sampel produk ya, tapi ya use case dan problem case, dan bahkan solving problem case-nya juga sudah bisa kita saksikan sama-sama dari cerita-cerita teman-teman yang memang best practice di tempat bekerjanya. Dan tidak menutup kemungkinan juga di prodi akuntansi.
Jadi kemungkinan juga banyak ya yang sudah bekerja, sudah best practice di tempat bekerjanya, dengan materi-materi yang kita suguhkan ini mungkin ada sedikit koreksi ya, atau mungkin ada yang perlu ditambahkan. Maka saya sih lebih prefernya teman-teman langsung ini aja, langsung sanggah aja, atau ya konsepnya kayak sharing aja, sharing sharing session begitu ketika ada materi mengenai, misal kalau dalam konteks ini kita kan belajar analisis dan visualisasi data. Ini kita nanti teman-teman akan banyak mentabulasi dan membuat reporting based on data yang kita punya menggunakan platform-platform yang nanti kita akan pakai. Nah, misal ternyata kalau teman-teman dulu mungkin yang sudah pernah S1 ya, sudah pernah S1 atau yang sudah bekerja di Big Four ya, istilahnya apa sih itu? Saya tuh pernah dengar istilah yang namanya kerja di company Big Four. Big Four. Coba Big Four, PwC dan ya itu Big Four, accounting firm. Nah, ini ya. Siapa tahu? Ya kita kan nggak tahu ya, teman-teman ya. Ini kelihatan ya. Oh, belum di-share ya. Ntar saya share dulu. Sorry, saya share screen dulu. Ini ke sini. Nah, misal teman-teman bekerja di perusahaan-perusahaan Big Four, accounting firm Big Four begini, ya. Oke. Nah, di mana? Di PwC atau di mana? Di Deloitte, di KPMG, EY, dan sebagainya. Oh ya, ini ya for your information ya. Maaf, saya belum mengenalkan background saya. Saya berasal bukan, maksudnya ini background pendidikan saya itu S1-nya di teknik mesin dan sedang jalan S2-nya di informatika. Jadi tapi walaupun S1 saya teknik mesin, memang skripsi saya juga banyaknya ini ya, ada kesinggungan dengan informatika. Jadi saya lanjutkan S2 informatika dan mengambil specialty-nya di machine learning dan AI. Yang dimana juga saya berkecimpung juga mengolah data-data menggunakan pendekatan machine learning dan deep learning dan AI. Nanti makhluk-makhluk tadi itu kita akan coba sama-sama ini ya, diskusikan. Siapa tahu teman-teman hanya mengenal istilah machine learning atau istilah AI karena ChatGPT ya, ataupun karena DeepSeek sekarang ya. Nah, sekarang nanti mungkin kita akan sedikit menyinggung tuh pendekatan deep learning dan AI, dan sebenarnya tuh mereka tuh makhluk apa. Mungkin spoiler dari sekarang lah ya. Jadi deep learning, machine learning, AI itu sebenarnya pendekatan statistika, evolusi pendekatan statistika modern ya. Yang dimana algoritma yang dipakai itu adalah enhanced versionnya dari tadi pendekatan statistika yang tradisional ya. Nah, nanti kita akan lebih banyak ke sana, tapi kita kan masih ini ya, masih intermezzo di ini tadi apa? Di Big Four tadi dia. Tadi kan sebenarnya kita belum mulai materi nih, masih ingin apa ya, diskusi sama teman-teman bahwa kalau misal ternyata teman-teman bekerja di tempat yang firm auditor firm begini, yang Big Four begini, ataupun di Indonesia lah ya, yang mungkin auditor firm yang besar-besar. Jadi kita bisa tahu tuh mereka apakah kelola keuangannya pakai apa ya, apa tuh istilah namanya itu, pendekatan itu. Kalau kelola keuangan itu kalau di Indonesia tuh selain apa ERP itu apa ya namanya itu ya, saya juga sempat apa ya namanya ya, platform pembukuan digital, bukan Cortex ya teman-teman. Sebentar, saya lihat dulu, ini aplikasi pihak ketiga nih dari swasta.
Duh, saya keingat tadi keingat sedikit apa yang namanya ya. Sebentar. Coba kita gini deh. Versus bukan bukan accurate. Nah, apakah di tempat Big Four yang tadi kita sebutkan atau accounting firm yang terbesar di Indonesia lah ya, yang besar di Indonesia, apakah sistem keuangannya menggunakan akurat? Kita kan perlu ya informasi itu. Jadi ketika nanti teman-teman juga akan bertemu dengan saya di tutor apa sistem informasi eh, sistem informasi akuntansi ya, dan juga em, ini apa praktek eh, praktek akuntansi bukan praktek komputerisasi Odo nanti. Nah, kita akan coba. Nanti kita ketemu lagi di situ maksud saya. Nah, intinya teman-teman ini aplikasi Accurate ini loh. Oh, belum ke open. Saya mau open new tab di sini aja. Accurate misalnya. Loh, oke, sebentar. Share screen-nya harusnya begini. Saya stop share screen dulu. Sebentar. Kita kembali lagi ke sini. Harusnya ke sini sih. Ya. Nah, oke ya, gitu ya. Apakah di tempat Big Four teman-teman menggunakan Accurate? Aduh, sorry. Menggunakan Accurate ini, apakah menggunakan Zoho sebagai sistem integrasi? Kalau ini kan, kalau ini sih lebih umum ya. Ini sistem integrasi perusahaan ya. Kalau misalnya yang keuangan aja, apakah teman-teman menggunakan Zahir misalnya? Ya, atau aplikasi-aplikasi apa aja yang mungkin levelnya yang tadi ya, yang the big four, atau mungkin menggunakan ini, menggunakan uh, open source ya, yang nantinya kita akan banyak kulik-kulik ya. Salah satunya misalnya menggunakan, kalau keuangan apa ya open source-nya ya, misalnya bang ini bukan Odoo, accounting. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini kan kita akan, atau mungkin ya, atau ya kebanyakan uh, informasi mengenai platform yang mereka pakai ini kan kita juga bisa nanti selaraskan dengan, sorry, hmm, sorry, ntar, oke, nah nanti kita bisa apa ya, eh linearkan atau selaraskan pemahamannya agar teman-teman yang mungkin fresh graduate dan teman-teman yang sudah bekerja bisa sharing apa pengalamannya bahkan ilmunya di sini. Oke, ada Bu Hanifah ya. Selamat datang Bu Hanifah. Ini mohon maaf tadi sudah berjalan ya, tapi tidak apa-apa. Kita coba tunggu dulu. Apakah
Oke, kita tunggu dulu. Oke, kalau oke. Oke, baik. Kita lanjutkan aja kalau begitu. Jadi tadi sampai oke, mohon izin. Ini ya. Nah, jadi apa ya? Hmm, oke. Ya, selamat datang ini Mbak Hanifah atau Bu Hanifah. Mohon maaf ini terlambat sekali ya karena tadi baru selesai di mata kuliah lain ini. Ini Mbak Hanifah ini mohon izin tadi atau Ibu Hanifah mungkin bisa disambi dengan pekerjaan yang lain. Kalau misalnya ada pekerjaan ini karena baru pertemuan tutor dengan saya yang pertemuan yang pertama ini hanya baru menambahkan brief introduction aja ya. Dan nanti juga apa bisa dilihat rekaman yang tadi ya beberapa menit yang lalu, beberapa udah mungkin udah ada setengah zamannya ya di untuk materi analisis dan visualisasi data ini. Untuk nanti kalau misalnya ada langsung bertanya, langsung di kolom chat aja Mbak Hanifah atau Bu Hanifah. Nah, Mbak Hanifah atau Bu Hanifah dan teman-teman lainnya tadi saya ulangi lagi ya disclaimer di awal bahwa kalau saya itu tadi inginnya konsep tutor atau pertemuan forum khususnya dengan saya ya itu lebih enaknya diskusi karena kalau saya implementasikan di prodi-prodi lain itu dan juga kalau di Sibermutu secara statistik penerimaan mahasiswanya itu kan mayoritas itu sudah bekerja ya sudah bekerja bahkan ada yang sudah S3 tapi hanya mengambil S1 untuk linearitas. Jadi ketika nanti ada gap diskusi dengan base kurikulum base yang ditawarkan oleh Civitas atau kampus dan ada kayak ternyata implementasinya tuh di industri itu tuh nggak begini, nah atau mungkin ada yang ditambahkan selagi di diskusi berlangsung itu sangat direkomendasikan begitu ya, karena tadi saya juga sampaikan beberapa introduction di awal, brief introduction tuh kalau teman-teman misal ternyata kita tidak menutup kemungkinan karena di prodi karena saya kan mengampu prodi informatika dan sistem informasi ya itu mereka ternyata udah di posisi C level itu udah ada yang posisi CEO ada yang CTO dan mereka mengambil kuliah ya hanya ingin linearitas misalnya dan sebagainya. Selamat datang kembali juga ke Mbak Siti ya. Selamat datang Mbak Siti dan Mbak Hanifah. Ini tadi juga kita sebenarnya baru setengah mulai ya. Nah nanti ini juga baru pengenalan dan baru menyampaikan sedikit spoiler ke materi ya. Nah ini tadi juga masih intermezzo mengenai skema metode nanti kita diskusi karena saya tuh pengennya tuh diskusinya tuh nggak searah gitu kayak kampus-kampus konvensional. Bahkan mungkin mata kuliah bisa jadi mata kuliah analisis dan visualisasi data ini di teman-teman nanti pakai untuk skripsi teman-teman ya. Karena tidak menutup kemungkinan. Oke, mohon maaf. Cek. Suara saya baru masuk ya? Oh, mohon maaf. Mohon maaf nih Mbak Hanifah, ya Allah. Berarti dari tadi setengah jam saya sudah sia-sia ini. Ya nggak apa-apa, kita mungkin selesaikan sampai sebisanya ya. Kalau sesuai jadwal tuh harusnya kan mulai jam 3, selesainya jam 4. 4 lebih deh ini karena udah mulai 4 lebih. Karena materi yang yang kedua materi tutor yang pertama ini hanya masih perkenalan ya, masih briefly introduction juga untuk materi-materi
yang nanti kita akan pelajari. Dan juga ini saya ulangi lagi sekali lagi teman-teman semuanya, Mas Mbak, semuanya yang mengikuti mata kuliah ini, saya itu kalau 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 kami pribadi nih, saya pribadi senangnya itu metodenya diskusi. Kenapa? Karena secara melihat statistik penerimaan mahasiswa di Sibermu itu mayoritas sudah bekerja. Ada yang sudah S3. Bahkan ada yang juga levelnya C level, CEO, CTO. Karena kesaksian saya mengampu beberapa mata kuliah di prodi lain, itu mereka posisi-posisinya udah best practice di tempat bekerjanya. Jadi nanti ketika ada gap antara diskusi atau materi-materi yang kita paparkan ini sesuai dengan based on curriculum base, nanti bisa kita sama-sama seragamkan dengan pengalaman teman-teman yang sudah industrial base. Sebenarnya ini saya pengen kenalan sih. Kalau di awal itu pengen kenalan sama Mbak Hanifa dan Mbak Siti, backgroundnya dan sebagainya, background apakah sudah bekerja, apakah fresh graduate dan sebagainya. Tapi karena mungkin waktu tidak bersahabat, karena juga keterlambatan teknis, nanti mungkin di sesi selanjutnya saja ya, atau mungkin kalau jika berkenan bisa disambi di kolom chat untuk memperkenalkan ininya aja, background, apakah sudah bekerja, apakah S2, apakah lagi S3, hanya linearitas atau fresh graduate dan sebagainya. Jadi nanti ketika profiling untuk mata kuliah kita mau menyeragamkan dengan industrial tadi, itu kita biar sama-sama upgrade ilmunya gitu. Karena nanti ketika teman-teman lulus di Sibermu bisa langsung implementasi, bahkan bisa langsung jejaring ya sama teman-teman yang di sini. Itulah keuntungan teman-teman di Sibermu itu, salah satunya itu bisa interaksi langsung dengan dosen ya, fasilitasnya dan juga jejaringnya. Karena mayoritas teman-teman sudah bekerja. Dan apalagi kalau bekerjanya, ini coba saya share screen tadi. Saya share screen dulu. Kalau bekerjanya di perusahaan-perusahaan ini ya, ini mungkin familiar nih, accounting teman-teman akuntan ini familiar nih, the big four ini ya, mungkin ini salah satu dream teman-teman akuntan. Kalau saya kan tadi, kalau saya backgroundnya itu di informatics ya, S1, S2, S1-nya bahkan saya teknik mesin ya, S2-nya di informatics. Tapi saya juga banyak tesis dan penelitian saya itu ke pengolahan data, tapi tadi metode pengolahan datanya aja yang berbeda. Nanti mungkin kalau teman-teman familiar dengan istilah machine learning, deep learning, AI, itu kan sebenarnya ya teman-teman semuanya itu adalah evolusi aja, evolusi algoritma pendekatan statistika aja. Kalau teman-teman familiar dengan pendekatan statistika linear regresi, linear berganda, pendekatan apa lagi itu, ada SM ya dan sebagainya, itu yang pakai Listrel ya, aplikasi Listrel ya, misalnya dari IBM itu ya. Nah ini kan, ini aplikasi-aplikasi pengolahan data yang teman-teman non eksakta pakai ini kebanyakan ya, Listrel, apalagi ya kalau SM itu statika, R. Kalau mungkin juga ada yang menggunakan R ya, bahasa R ya, R. Nah, tapi kita di mata kuliah ini kan karena sejujurnya ya teman-teman ya, ini kan dosen pengampunya akhirnya dari informatics ya, Bapak dari sistem informasi ya, Pak Rosidim ya. Dan saya juga backgroundnya informatics. Nah nanti gap ilmu ini kita coba sama-sama satukan, karena sebenarnya konsepnya sama teman-teman. Nanti pendekatan pengolahan datanya yang menggunakan Listrel ini, kita coba cari alternatif open source-nya. Kenapa? Karena pertama jelas ya, kalau teman-teman tidak punya resources Listrel yang benar-benar dari IBM ya, lisensinya itu kan mahal sekali ya, mahalnya luar biasa. Nah kita coba buat paradigma menggunakan aplikasi-aplikasi open source yang low code, bahasanya bahkan no code sama sekali ya, tinggal drag and drop
persis seperti Listrel, persis seperti apa ya, kalau saya punya itu aplikasinya itu pernah saya coba penelitiannya. Oke, sebentar. Oke, ini share screen-nya hilang ya, sebentar ya. Oke, oke, oke. Eh, atau bisa ke sini sih. Ntar saya coba lihat kan nih, ada beberapa. Nah ini, kan kelihatan ya di sini. Oh, ini harusnya ada PDF-nya kemarin ya. Sebentar, PDF-nya. Mana PDF-nya? Bookmark. Oke, ini dia. Ini ya, teman-teman kan familiar ya dengan pendekatan ini ya. Nih, ada ANOVA, ada mana lagi? Apa nih PVA yang sering ya, clustering, apalagi ya. Nih regresi banyak banget ya, regresi. Nah ini kan aplikasinya pakai Listrel ya, dan mahal sekali ya. Nah ini gini, nanti kita cari kalau teman-teman nanti mau alternatifnya. Nah nanti ada di serial mata kuliah ini. Nanti kedepannya kita akan banyak menggunakan ini nih teman-teman. Ini sedikit spoiler aja ya. Mungkin juga sudah disampaikan juga sih sama dosen pengampu, tapi nanti kita coba spoilerkan dikit lah ya. Ini saya open dulu semuanya. Oke, sebentar. Ini saya hapus dulu ya. Oke, mana ini bookmarknya? Oke, ini. Kita ini harus satu-satu ya dibukanya ya. Gak apa-apa. Ntar ini saya hapus. Oke, ini biarin. Nah, di sini aja dulu. Satu lagi bookmarknya. Sama ini aja. Oke. Nah. Oke. Nanti teman-teman, bahkan kita akan lebih mudah mengoperasikannya, pendekatan analisis statistiknya ini, dan juga visualisasi ya, karena sesuai dengan judulnya juga analisis dan visualisasi data. Nanti kita reportingnya juga menggunakan open source ya. Jadi dari flow dari kita ini, kalau teman-teman lihat ada roadmap di sini ya, dari inisiasi data splitting, terus nanti ada data pre-processing, data, kemudian menggunakan pemodelan statistiknya atau machine learning. Nah nanti kita kenalan tuh dengan pendekatan machine learning dan deep learning, karena sebenarnya kalau kita lihat ini nih, kalau kita lihat yang dari Listrel itu ya, yang mayoritas dari Listrel itu kan sebenarnya ada loh pendekatan namanya ini nih advanced statistic ya, tapi mungkin fiturnya di kalau misalnya Listrel yang bajakan ya nggak semua kebuka ini fiturnya. Nah menggunakan open source kita bahkan bisa one step ahead, bahkan twice step ahead atau triple step ahead, bahkan bisa menggunakan AI ya secara gratis
Nah, itu nanti pendekatan statistiknya kita menggunakan platform-platform open source yang low code, tidak coding. Pun kalau coding nanti kita bantu dengan ChatGPT. Karena ChatGPT sudah ini ya. Nah, ini tasknya ada forecasting. Ini sebenarnya ada deep learning nih. Nah, ini tuh sebenarnya ada deep learning. Tapi beli yang premium package ya. Ada multi-layer perception, ini multi-layer perceptron ya, atau neural network ya, atau deep learning. Ini nanti kita bisa kelola atau olah data deep learning based on data yang kita punya, data set yang kita punya ya. Itu menggunakan open source saja, bisa. Gak harus pakai Listral. Dan penelitiannya banyak sekali. Karena memang salah satu penelitiannya, misal ya udah kita coba contohin aja penelitiannya. Ini nanti bisa jadi referensi teman-teman mau ngambil mata kuliah ini untuk ini tadi kan untuk skripsi misalnya, atau mau untuk pengganti skripsi ya. Saya nggak tahu kalau di akuntansi apakah bisa mengganti skripsi dengan jurnal, karena kalau di informatika dan prodi SI sistem informasi itu bisa dikonversi skripsinya diganti dengan jurnal ya, dengan level jurnal tertentu. Nah, ini misal kita mau pendekatan statistik apa nih? Misal ini ya, tren maaf. Misal tren harga rumah dengan misalnya random forest. Nih misalnya ya, penerapan metode random forest regression untuk memprediksi harga rumah misalnya. Tapi ini apakah ini ya penelitian akuntansi atau bukan? Coba kita lihat. Kita pengennya tuh yang linear, atau gini aja deh, based jurnal akuntansi aja ya. Kita coba cek based on jurnal akuntansi. Apa aja nih? Saya akuntansi, kita coba cek. Misalnya ini Sinta Untar. Coba yang Muhammadiyah aja. Jati. Atau ini. Oke, ini ya akuntansi terapan. Misalnya kita lihat ininya, isunya yang terakhir. Oh, ini bahasa Inggris ya. Oke, nggak apa. Mana ini yang pendekatan statistik nih? Ini pajak, bukan yang pajak, jangan yang pajak. Atau kita coba search aja, search regresi gitu ya, paling familiar ya. Ini cuma sedikit ya. Jurnal akuntansi yang satu lagi coba. Kalau teman-teman punya saran jurnal yang kita bisa bedah nih, jadi kolom chat, diklik di kolom chat. Misalnya apa ya? Kita coba cek lagi. Tax allowance bukan. Mitigasi, kan. Ini akuntan investment, nggak apa deh bahasa Inggris. Archive. Kita cek Mei. Tax bukan. Kita coba ini. Ini pakai apa dari pendekatannya? Ini metodologi, ini metodologinya menggunakan apa nih? Nih ya, multiple regression analysis ya.
Kita cek. Kenapa tidak muncul? Kita copy aja di ini, Scholar. Oke, udah muncul ya. Nah, kita lihat langsung aja ke metodenya. Nah, ini. Oke, mana nih? Nah, ini ya. Persamaannya linear regresi berganda. Nah, yang ini nih sudah ada perhitungannya. Dia nggak pakai innya ya. Nggak pakai. Oke. Biasanya dikasih ginian nih. Dikasih apanya? Kayak grafik. Nah, ini loh kayak dikasih, karena dia rata-rata pasti strukturnya tuh base pakai begini nih. Oh ya, namanya Smart PLS ya. Smart PLS. Ini kan aplikasi drag and drop juga, tapi ini bayar ya. Bayar. Tenang, nanti kita juga bahkan nggak drag and drop, kita metode prompting namanya, pakai ChatGPT ya. Nah, ini yang begini-begini ya. Parameter-parameter biasnya ini dan lainnya ya. Nah, ini kita substitusi ini nanti. Coba yang ini tadi dikasih apa ini? Ini level keperluan accounting disclose based on IPSAS. Oke. Ini dia mau menunjukkan outputnya di apa? Oke, nih. Oke, jadi ingin menerapkan strategi ininya ya, ini government accounting disclosure-nya menggunakan pendekatan standar IPSAS ya. Ya, tapi dengan metodologi approach-nya menggunakan ini samplingnya itu menggunakan 64 local government, data type-nya, data sekundernya, data sekunder, dan analisisnya menggunakan regresi berganda. Nah, yang begini-begini ini data type dataset sekunder ataupun dataset primer, kemudian pemodelan yang dipakai, dan biasanya kan kalau ini kan base-nya, ini mereka kan nggak ini ya, base-nya tuh based on kualitatif ya, based on survei ya. Nah, lalu nanti dari 64 dari based on 64 local government-nya nih, ini mungkin diambil sampel dari beberapa dia ngambil sampel surveinya itu, samplingnya itu yang mengisi formnya, atau dia mungkin pendekatannya juga bisa nggak hanya langsung ya, nggak harus langsung kan. Sekarang kita banyak panelis online. Nah, lalu nanti panelis online itu dari himpunan datanya itu bisa dia olah lah menggunakan regresi ini. Intinya gini teman-teman, yang mau saya sampaikan tuh gini sebenarnya. Ini tuh pendekatan standarnya yang teman-teman non eksakta itu kan kebanyakan data-data yang dihimpun tadi lalu diolah menggunakan aplikasi-aplikasi ini ya. ListRel, Smart PLS, bahkan ada lagi yang lain ya. Saya lupa sih. Satu aplikasi yang sering dipakai itu static. Apa ya namanya ya? Ini kan rata-rata semuanya bayar ya. Bayar semua. Iya, Statix ya. Nah, ini kita bisa nanti juga ini ya. Kita akan praktek menggunakan ListRel juga, tapi juga kebanyakan menggunakan open source ya. Nanti menggunakan ini nih.
Nanti kita menggunakan ini nih. Kita coba cek. Ini saya hapus dulu biar, aduh, tadi kehapus ya. Nah, ini jangan dihapus, ini nggak usah, ini hapus. Oke. Gimana nih? Oh, KT. Kita menggunakan ini dia namanya scikit-learn. Scikit-learn ini open source. Nih, ada banyak nih. Ada multitask, ada less regression, nih Bayesian regression. Ini semuanya secara gratis diakses tanpa harus bayar Lisrel, tanpa harus ngolah data di Shopee ya, atau ngolah data pakai apa itu? Pakai Joki, nggak usah. Kita pakai ini aja. Kita belajar pakai ini, open source, murah, mudah. Bantu ChatGPT. Nah, kalau Lisrel itu kan nggak bisa dibantu ChatGPT. Lisrel itu kan tetap harus kita input parameternya sendiri, modelnya sendiri dan sebagainya. Nah, ini kita coba cari alternatifnya menggunakan pendekatan open source karena teman-teman di Eksakta, khususnya akademisi yang khususnya di data ya, khususnya konsentrasinya di data seperti Pak Idim tadi, atau kalau di informatika tuh Pak Wicak juga, dia spesialis di data. Itu pendekatannya mereka tuh menggunakan open source semua, dan pendekatannya statistik juga, statistik bahkan menggunakan deep learning ya tadi ya, yang kalau dilihat di sini itu mana tadi yang IBM tadi bilang ini ya, Lisrelnya harus bayar berapa sih, yang jelas mahalnya luar biasa ya. Ini nggak mungkin dibeli pakai lisensi personal, kecuali teman-teman tadi ya crack atau bajakan. Maka coba kita ganti paradigmanya ini ya, pakai premium package ya. Daripada kita bajakan, mari kita coba ganti paradigmanya menggunakan open source. Bahkan ya di open source juga diterima di jurnal-jurnal juga, di jurnal internasional juga. Bahkan ya tadi levelnya internasional. Di level internasional yang Q1. Nanti teman-teman juga banyak ketemu tuh istilah-istilah jurnal ketika mau mendekati skripsi ya. Itu jurnal tuh apa? Ada level jurnal tuh, atau mungkin teman-teman yang sudah pernah S1 harusnya udah paham ya. Bukan maksudnya udah paham, minimal sudah pernah dengar lah ya, sudah pernah merasakan mencari jurnal atau apa, selain jurnal tuh ada apa, conference, kemudian juga ada buku, conference, jurnal, ada lagi apa istilahnya itu saya lupa, monolog, bukan monolog, saya lupa, itu ada tuh yang biasa juga dipakai untuk referensi. Nah itu nanti dari paper, dari penelitian ilmiah teman-teman yang dia akan jadikan paper itu ya pasti mereka menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Ya ini udah nggak asing lagi lah ya. Ini bukan ini hanya sharing ya. Tapi enggak, saya harap teman-teman jangan jadikan ini ya, jangan jadikan ini kebiasaan ya. Tapi nggak apa, ini kita sharing aja. Ini kalau misalnya lagi bisa dibilang sangat kepepet ya lah ya, kalau apalagi teman-teman lagi bekerja. Tapi tadi ya, daripada menggunakan itu, maka kita sediakan alternatifnya yang lebih baik. Kalau teman-teman lihat di Shopee kan banyak banget ya pengolahan data gitu ya. Banyak sekali. Ini sebenarnya ngajarin nggak bagus, tapi ini hanya for information aja. Maka teman-teman yang hadir di sini itu ya alhamdulillah nih dapat informasi ini. Ya sebenarnya, atau mungkin teman-teman juga udah pakai ya, saya tidak tahu ya. Tapi daripada kita menggunakan ini ya di shop ya. Aduh, tuh SPSS ya. Oh sorry, tadi tuh yang IBM tuh SPSS ya, yang Lisrel tuh, nah ini tadi aplikasi satu lagi tuh namanya Lisrel tadi ya. Lisrel sama SPSS beda gak ya? Iya beda ya sama SPSS, sorry. Tadi yang kita tunjukkan tadi, yang ini tuh IBM tuh dari ini itu SPSS ya.
ya SPSS, Listral, Smart PLS, itu semua aplikasi-aplikasi yang biasa dipakai tuh untuk ngolah datanya tuh. Nah ini kan, aduh banyak ya. Ini untung nggak muncul di sini nih, udah dikurasi ini. Kalau teman-teman tinggal cari ini ya udah banyak banget jasa jokinya. Tapi daripada menggunakan jasa joki tadi ya, maka kita coba pakai alternatif. Alternatif menggunakan ini namanya scikit-learn ya. Bisa menggunakan scikit-learn, sebenarnya ada lagi bisa menggunakan TensorFlow. Nih, tuh open source machine learning platform for everyone, ecosystem of tools, install. Nah, dan sebagainya. Nanti teknisnya kita akan coba sama-sama praktek di pertemuan selanjutnya, karena pertemuan ini mohon maaf ini kayaknya terlambat ya. Dan ini jangan pusing dulu ya. Ini saya ini gini nih teman-teman, saya disclaimer di awal. Saya tidak memaksa teman-teman, bahkan tidak mau, kalau mau belajar nggak apa-apa. Tapi di mata kuliah ini saya harap teman-teman tidak harus mengenal ini apa ini. Nanti kita tinggal mengenal ini aja, pseudocode-nya aja atau logikanya aja, logika dalam menggunakan aplikasi, tinggal copy paste. Maka keluarlah itu report analisis dari pemodelan yang kita pakai ataupun grafik-grafik yang mau kita pakai. Nah, berhubungan dengan analisis, nanti kita grafiknya juga menggunakan open source. Sebenarnya teman-teman kan juga bisa, kalau yang geek banget ya, menggunakan Excel atau spreadsheet, itu kan sudah ada makronya ya. Maka menganalisis menggunakan aplikasi-aplikasi itu juga bisa. Tapi keterbatasannya adalah tadi pemodelan statistiknya yang dipakai, yang tidak ada di Excel, tidak ada di mana tadi? Spreadsheet. Adapun satu aplikasi lagi jadi alternatif. Ini sebenarnya bayar juga. Ya, tapi ada apa ya istilahnya ya? Ada versi yang tidak berbayar tapi dibuka secara umum. Lebih istilahnya lebih apa kok? Lebih legal, bukan lebih legal ya, lebih beretik lah ya begitu ya. Ini teman-teman pasti juga familiar ya dengan namanya Tableau. Tableau-nya tapi Tableau bukan Tableau bisnis, Tableau-nya Tableau public. Nah, nanti kita menggunakan aplikasi ini nih, Tableau public dan ini scikit-learn. Ini alternatif kalau teman-teman mau nyemplung ke deep learning ya. Metode statistiknya menggunakan AI. Nah, itu nanti kita menggunakan ini nih. Kalau nggak ada kebutuhan menggunakan AI, kita menggunakan ini aja, Scikit sama Tableau. Untuk visualisasi datanya menggunakan apa? Visualisasinya sebenarnya kalau teman-teman install ini cuman ini ya, cuman penyampaiannya aja ya. Kalau udah install ini sebenarnya udah satu paket terinstall. Tapi kalau mau tabulasi data aja, maksudnya terpisah dari tabulasi data dan visualisasi, kemudian pemodel. Jadi gini, pemodelannya, misalnya teman-teman mau case-nya cuman hanya visualisasi data, tapi kalau menggunakan Excel nggak ada nih bikin diagram Venn atau mau bikin histogram misalnya, itu kan susah tuh mau buatnya di Excel, atau mau buat visualisasi yang lebih kompleks. Nah, itu kita pakai ini. Saya bikin baru aja di sini. Group tab-nya visualisasi. Ini kita pakai NumPy. Seaborn. Ya. Nah, tengok itu. Ada bar plot begini, box plot begini. Ini kan, oke, coba kita lihat galeri. Ini kok mau bikin aneh-aneh begini, scatter yang aneh-aneh begini kan di Excel susah ya. Apalagi misalnya mau bikin ini heat map nih. Heat map begini susah ya bikin di Excel ya. Nah, ini kita bisa bikin di sini. Sebenarnya nanti kalau udah nginstal ini scikit-learn, nanti sudah terinstall sendiri. Kalau scikit-learn tuh pakainya bukan Seaborn, pakainya Matplotlib. Ini semuanya open source ya teman-teman ya. Kita gunakan
paradigma open source nih untuk penelitian pengolahan data. Nanti pakai ini nih, pakai Matplotlib. Nah ini kan tuh bikin graded, aduh pokoknya yang susah-susah dibuat, bahkan 3D chart plot yang aneh-aneh begini. Ini susah ya dibuatnya visualisasi datanya, mau merepresentasikan datanya dari tabel atau dari tabulasi data yang kita punya. Ini nggak hanya ini, harus lebih banyak nih harusnya. Matplotlib doc Matplotlib docs. Oke, mana nih? Nih banyak banget ya. Aduh, banyak banget ini. Intinya banyak banget lah ya. Dari statistiknya ini banyak banget, dari subplotnya banyak banget. Intinya banyak banget. Ini teman-teman bisa langsung cek aja di matplotlib.org. Ini nih nggak bisa dibuat di Excel. Susah nih. Oh, kok Barpa ini jangan ya. Yang kita lebih, wah bahkan ada animasi ya. Tuh, jangan ada animasi karena kan kita mau di paper ya. Jangan di animasi, kita coba cek statistik ini ada apa aja nih. Yang tadi udah. Nah, dan sebagainya lah ya teman-teman ya. Jadinya visualisasi apapun yang teman-teman mau bisa. Maksudnya bukan apa yang kita mau ya, apa yang secara publikasi base gitu ya. Biasanya kan ditemukan kalau di level jurnal-jurnal internasional tuh grafiknya makin nyeleneh gitu ya. Nah itu biasanya berarti tuh menggunakan ini nih, menggunakan platform open source biasanya, karena di Excel nggak bisa di generate. Ini semuanya bisa di generate di satu aplikasi namanya Tableau ya. Mau dia pemodelan, mau data-data dashboard yang aneh-aneh, itu juga bisa menggunakan Tableau ini. Nanti kita pakai public Tableau aja ya dari data yang kita himpun. Nah, format mengambil datanya dari mana? Banyak banget ya. Ini saya sudah himpunkan di sini. Tapi sebenarnya kalau sebelum ke situ tuh, oke, ini mohon izin teman-teman sebelum ke sana, apakah saya boleh sedikit lanjut lagi ya sampai 15.20 deh, karena memang udah terlambat banget ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan akan datang ya, pertemuan tutor selanjutnya atau pertemuan langsung lulusan pengampu. Jadi paradigmanya kalau pengolahan data itu ini semuanya sama. Ini saya ambil flowchart dari dari pengolahan data yang eksakta ya. Ya maksudnya yang teman-teman yang informatics ataupun data science begitu ya. Nah itu pasti dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Pertama, inisiasi data, kemudian nanti ada data pre-processing ini ya, ada data di pre-processing ini nanti kita sebelum kita datanya kita ini inisiasi data ini banyak, bisa kita himpun dari survei juga bisa langsung survei di lapangan, bisa survei langsung menggunakan panel digital online, survei online, bisa menggunakan metode tidak survei, menggunakan metode diskusi FGD, pendekatan menggunakan interview, ataupun menggunakan dataset yang udah ada. Dataset yang udah ada dari mana? Nih, dataset primer biasanya ya, yang udah ada dari mana? Kalau data statistik paling populer ya BPS ya. Ini kan di open ya, beberapa datanya di open ya. Selain BPS, mau data yang lebih teknikal, BMKG, ini di open juga datasetnya nih. Siapa tahu teman-teman mau ada pendekatan penelitiannya dengan cuaca. Di BMKG ini lengkap nih, ini dia ada akses API dan sebagainya. Nanti kita praktek teknisnya mungkin bisa nanti kita coba praktekkan di saat sesi praktek ya. Nah ini ada data
Indonesia Data, ada kata data ya, apa kata data ya? Bukan, satu data, sorry, satu data atau kata data juga ya. Ini dataset ini sudah bisa, atau data PU nih. Jadi proses kita menghimpun data itu tidak hanya survei ya. Survei pun tidak harus survei langsung. Ada namanya tadi survei panel digital. Ini kalau teman-teman mungkin familiar ya, sudah lebih familiar dengan metode begini ya. Panel digital atau survei SPD. Survei panel digital tuh survei panel online ya. Survei online. Survei panel online. Digital atau dibalik-balik aja kata-katanya, digital panel survei. Digital panel, kan. Digital panel online, digital. Aduh, keywordnya apa ya? Keywordnya tuh ada itu. Dan aplikasinya juga ada. Online survei. Online survei panel digital. Coba ya. Oke. Online, sorry. Panel digital. Oke, sebentar. Coba saya cek contohnya dulu. Panel. Tuh. Survei online deh. Coba. Apa ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Saya pernah pakai loh. Survei online Indonesia. Survei online digital. Dan ini pendekatan ilmiah ya, boleh pendekatan ini. Atau sebenarnya juga bisa, kalau teman-teman familiar sama ini, 100 hari Prabowo Celios ya. Ini kan platform, mereka ini platform riset survei ya. Ya kayak survei-survei sekarang ya. Kemarin yang 100 hari kinerja, 100 hari survei 100 hari kinerja kabinet. Nah, itu kan pendekatannya online semua tuh. Dia apa? Surveinya dilemparkan di iklan. Di iklan Facebook Ads. Tapi ada juga model survei online digital ini, aduh, yang bisa jadi panel digital. Nah, nih Jakpat misalnya. YouGov bukan. Bukan. Online. Terus saya kok nggak kebesit ya. Online panel, pokoknya dia ada panel-panelnya gitu. Panel survei. Intinya gitu ya teman-teman. Nanti kalau saya ketemu, saya lupa itu. Nah, itu teman-teman tinggal bayar. Butuh responden berapa? Misalnya butuh 1000 responden. 1000 responden dengan pertanyaannya ABC, pertanyaan yang instrumen pertanyaan sekian. Nah, itu tuh setiap panel orangnya itu dibayar. Nah, jadi nggak harus dan valid ya, karena dipakai di skala multinasional. Dan panel yang terdaftar itu juga sudah bukan dummy ya datanya ya. Datanya orang-orang yang beneran. Nah, itu yang biasanya dipakai sama joki skripsi ya. Tapi kalau yang ini biasanya, kalau yang online panel digital tuh mahalnya bukan main. Ya salah satunya Polvis ini ya, tapi ini luar negeri. Yang Indonesia tuh saya dapat tuh. Ya Jackpad tadi ya. Jackpad. Coba Jackpad. Jackpad misalnya. Coba kita lihat.
Ya ini, ya bener ini Jackpad ini. Nah, bisa gunakan Jackpad ini untuk survei. Ini nih. Nih, kamu mahasiswa yang sedang survei dan butuh respon cepat. Nah, ya kan? Ini namanya online panenan digital. Tapi mahalnya bukan main biasanya. Nah, ini bisa diganti dengan apa? Dengan dataset yang sudah eksis bisa pakai kayak. Nah, ini ya. Maka coba nanti teman-teman ketika pertemuan diskusi kita itu makanya saya suka ini dikasih bookmark gini loh. Nanti bookmark terus dikasih group tab. Jadi biar ketika kita butuh tinggal kita buka ya. Ada Kaggle. Nah, ini mungkin teman-teman yang belum familiar, ini ada Kaggle. Ini dataset bisa di apapun dataset, tapi ini biasanya internasional ya scope-nya. Ada yang lebih umum lagi. Ini tutup dulu visualisasinya. Oke, ini udah ya. Oke, terakhir ya ini. Ada Google Dataset misalnya. Nah, ini datasetnya nggak perlu survei-survei lagi. Teman-teman bisa ngambil aja nih. Ini sesuai dengan konteks nanti ya. Penelitiannya apa misalnya. Ini. Gitu ya. Kemudian, ini kenapa ChatGPT di sini? Sorry, maaf. Satu data. Nah, ini. Ini yang Indonesia ini. Ini Kaggle internasional. Google Dataset internasional. Ya Indonesia ini ya bisa dari ini ya dari penyedia data primernya masing-masing, tergantung topik teman-teman yang mau peneliti ya, yang mau diteliti gitu ya. Oke, mungkin sebelumnya ada pertanyaan dulu teman-teman semuanya sebelum nanti mungkin kita cukupkan dulu ya karena sudah mau maghrib dan ini mohon maaf terlambat ya, dan harusnya pertemuan ini kita sudah prepare beberapa aplikasi yang harus install, tapi nanti mungkin dilanjutkan oleh dosen pengampu aja. Dosen pengampu juga kurang lebih menggunakan paradigma yang sama nih nanti teman-teman, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan praktek nanti khususnya dengan saya ya di praktek terakhir ya, di pertemuan terakhir itu menggunakan tadi kita bandingkan menggunakan mudahnya mana menggunakan aplikasi yang existing seperti SPSS atau Listrel atau Smart PLS dengan menggunakan open source tadi. Oke, mungkin sebelumnya ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanya, ada Mbak Hanifa, ada Mbak Siti, Mbak Ira, ada Mas Munjirin ya. Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Oke, saya asumsikan cukup ya. Nanti kalau misalnya pengen ada diskusi di luar mata kuliah ini, maksudnya di luar jam kita sinkronus ini, mungkin mata kuliah ini ternyata mau dipakai teman-teman untuk tugas akhir ya atau jurnal, skripsi atau jurnal, nanti bisa diskusi nanti di luar pertemuan sinkronus kita sesuai jadwal tadi ya. Mungkin saya cukupkan dulu. Jika tidak ada pertanyaan, coba saya cek lagi terakhir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bolehkah sedikit waktunya, mungkin semenit aja deh. Saya ingin kenalan sama teman-teman semuanya, profiling teman-teman yang hadir di sini nanti biar kita bisa sama-sama enak tuh diskusinya ya. Karena tadi di awal di disclaimer di awal yang saya sampaikan enaknya kan base-nya forumnya ini discussion base ya. Jadi lebih kayak ketika ada project-project yang nanti kita akan coba tes, ternyata teman-teman yang sudah bekerja menggunakan aplikasi yang ini lebih enak Pak, lebih enak Mas. Nah ini menggunakan ini aja gitu.
Boleh satu-satu ya. Mohon maaf ya dari Mbak Hanifah. Sebentar aja sebelum kita tutup. Mungkin ini aja backgroundnya. Apakah sudah bekerja dan bekerja di mana? Atau kok fresh graduate? Oke, mungkin Mbak Hanifah sedang ini ya, sedang sambi. Mungkin Mbak Siti atau yang sedang online deh, yang online aja nggak apa-apa. Atau Mbak Ira atau Pak atau Mas Munjirin. Monggo, monggo, monggo. Silakan Pak Munjirin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya ingin tahu ininya aja, backgroundnya aja. Oke. Oh, jadi guru akuntansi Pak ya? Di mana Pak? Kalau boleh tahu di SMA atau di SMK? Oke Pak. Mohon izin tanya sedikit Pak ya, itu apakah Bapak lebih ke apa guru akuntansinya ada praktikum seperti menggunakan apa ya kayak Zahir, pokoknya aplikasi akuntansi begitu Pak, Zahir lah atau Accurate begitu-gitu Pak? Ah ya, Maya dan Accurate ya. Nah ya, ya nanti ketemu tuh. Sebenarnya nanti ketemu lagi sama saya nih di mata kuliah praktikum komputerisasi. Tapi nanti kita nggak menggunakan Accurate dan Mayop karena eh, kita menggunakan platform yang disediakan oleh Civitas ya. Tapi nanti kurang lebih sama fiturnya. Oke, terima kasih Pak Munzirin ya. Nah ini Pak Munzirin juga bisa share-sharing nih ke teman-teman yang mungkin masih fresh graduate kan. Jadi sharing menggunakan apa? Sharing laporan apa? Membuat laporan keuangan menggunakan yang akurat misalnya. Instrumen-instrumen apa aja yang sesuai yang biasanya dilaporkan eh, apa saat saat pembukuan atau saat laporan laporan pajak SPT dan sebagainya itu kan di Accurate biasanya mayoritas UMKM di Indonesia kan menggunakan Accurate ya, bahkan level-level perusahaan juga menggunakan Accurate. Nanti Pak Munjirin bisa sharing ketika apa ya sesi-sesi kita praktik berlangsung begitu ya Pak Munjirin ya. Terima kasih Pak Munjirin. Kemudian mungkin yang lainnya sedang disambi ya. Oke, tidak apa-apa. Atau mungkin sudah bisa berkenalan terlebih dahulu. Bu Siti atau Mbak Siti, monggo. Oh ya, bahkan Masya Allah ya, best practice semua ya. Ini tenaga Ibu Siti ini tenaga keuangan di mana Ibu kalau boleh tahu? Oh, saya maaf ya Kurnia ya. Nah, kalau ya terima kasih ya Bu Siti ya. Nanti kedepannya kalau kita praktek beberapa aplikasi-aplikasi yang mungkin belum familiar atau ada yang lebih baik, kita bisa sharing sama-sama ya Ibu ya. Nah, Mbak Ira, terima kasih Bu Siti sebelumnya. Mbak Ira atau Bu Ira, apakah bisa ya salam kenal Mbak Ira. Apakah sekarang bekerja atau fresh graduate? Oke, bagian TU. Ya, terima kasih Bu Ira ya. Ya Bu Ira, Bu Siti, Pak Munjirin. Nah ini teman-teman semua kan ternyata kan sudah bekerja kan dan sudah best practice ini bekerjanya. Jadi nanti eh, ada ketika ada gap mengenai apa kurikulum base yang diajarkan di kampus dan di implementasinya ternyata eh,
tidak menggunakan itu, maka kita bisa coba sama-sama selaraskan di pertemuan-pertemuan praktikum selanjutnya begitu ya. Ini khususnya di mata kuliah ini sebenarnya memang tidak ada ketersinggungan dengan profil background pekerjaan Bapak Ibu semua, tapi kurang lebih nanti ketika dihadapkan dengan misal Bapak Ibu mau menggunakan pendekatan statistik sebagai tugas akhirnya, maksudnya pendekatan statistik untuk ini ya, untuk tugas-tugas tadi ya, misalnya forecasting atau memprediksi atau memberikan saran dan sebagainya. Metode-metode itu nanti pendekatan analisis dan visualisasi data ini yang kita pakai. Adapun nanti kalau saya sih ambil juga kan beberapa mata kuliah Metopen tuh nanti ada di sini. Pasti ada mata kuliah Metopen di prodi akuntansi. Kalau saya itu di sistem informasi, ketika ada sesi Metopen itu saya senangnya skripsinya atau penelitiannya based on pekerjaan Bapak Ibu sekarang aja, karena lebih realistis ya, mengambil datanya sudah ada di tempat bekerja. Nanti metodenya yang Bapak Ibu kerjakan di tempat bekerja itu ada bisa dijadikan metode ilmiah yang ataupun di tempat bekerjanya sudah biasa reporting bulanan. Nah, ini nanti reporting itu kita coba berubah aja ininya narasinya dan struktur reportingnya menjadi struktur penelitian ilmiah. Dari datanya, metodenya, dari samplingnya, dari bab 1, bab 2, 3, 4-nya itu kita tinggal ini aja sesuaikan dengan base report bulanan atau report tahunan ya, yang mungkin pernah disusun oleh Bapak Ibu semua. Jadi lebih mudah saat melaksanakan tugas akhir skripsinya ya. Nah, dan juga tidak menutup kemungkinan skripsinya juga bisa diambil dari mata kuliah ini. Oke, mungkin begitu. Terima kasih ya perkenalannya Bapak Ibu semua. Dan terima kasih juga sudah mau menyempatkan hadir ya, walaupun ini waktunya sudah tidak sesuai dengan di jadwal, karena tadi ada beberapa halangan, karena juga ada beberapa keterlambatan menyesuaikan jadwal dari akademiknya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak semuanya. Terima kasih atas perhatian dan keluangan waktunya ya, sudah mau mampir di pertemuan Sikronos kita sore hari ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya minta maaf ketika ada kata-kata yang salah dan istilah-istilah ilmu-ilmu yang mungkin bisa dikoreksi. Saya terbuka, teman-teman nanti bisa langsung kontak di kontak saya, nanti saya sematkan di LMS mata kuliah ini. Terima kasih. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bu.